akan berhadap-hadapan. Calon yang didukung oleh Partai Komunis Cina dan calon yang tidak didukung oleh Partai Komunis Cina. Atau jangan-jangan semuanya jadi satu. Hanya calon yang didukung oleh Partai Komunis Cina lah nanti yang akan ada di Capres 2024. Siapa mereka? Yo, selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library buat teman-teman semua. Kali ini kita mau membahas berbeda dari bahasan tentang Kang Deddy Mulyadi, atau bahasan berbeda tentang aktivitas fans, penggemar, follower, ataupun siapapun jenisnya. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang sebuah pertanyaan. Capres seperti apa nanti yang akan menang di Pilpres 2024? Atau capres seperti apa nanti yang akan direkomendasikan oleh partai-partai besar di Indonesia? Ini pertanyaan. Nah, kenapa pertanyaan ini muncul? Karena ada semacam situasi yang sejak 2014, 15, 16 sampai sekarang itu ada kerjasama partai-partai besar di Indonesia, yaitu 6 partai besar di Indonesia menjalin kerjasama dengan Partai Komunis Cina. Yang paling pertama itu adalah PDIP, kemudian Partai Gerindra, kemudian Partai Golkar, kemudian Partai Demokrat. Informasi ini ada di beberapa berita dan mungkin sangat mudah kita temukan. Nah, pertanyaannya adalah partai-partai yang saya sebut tadi itulah yang memiliki banyak suara untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Nah, apakah mungkin keinginan partai-partai ini bukan keinginan partai Cina? Gak mungkin sebuah partai bekerja sama atau Partai Komunis Cina bekerja sama dengan partai-partai yang ada di Indonesia. Tidak ada deal-deal politik atau tidak ada kesepakatan politik untuk menjamin investasi atau untuk menjamin kebijakan luar negerinya Partai Komunis Cina atau negara China. Kenapa saya bilang demikian? Karena memang di sana kan partai tunggal dan partai komunis itulah yang menguasai negara atau menguasai pemerintahan. Nah, kalau misalkan kita coba membuat semacam analisa atau katakanlah asumsi, dua partai bekerja sama, tentu saja kerjasamanya itu adalah kerjasama kebutuhan politik, kepentingan politik, ya toh? Kepentingan politik ini hanya bisa terjamin apabila kerjasama kedua partai politik ini, apapun bentuknya, apakah itu bentuk ekonomi atau bentuk pertahanan atau bentuk yang lain, atau bentuk seperti pertukaran kader yang disampaikan tadi. Nah, kerjasama ini menurut saya hanya bisa berjalan mulus apabila mendapatkan sokongan kekuasaan atau apabila menguasai negara lewat kekuasaan atau lewat siapa yang akan memimpin menjadi presiden, menteri, dan segala macamnya. Maka kalau dilihat dari informasi ini, partai-partai besar ini bekerja sama dengan partai Tiongkok atau partai Komunis Cina, maka ya asumsinya atau bisa dikatakan atau bisa diduga siapa capres yang akan didukung nanti 2024 adalah siapa yang diinginkan oleh Partai Komunis Cina. Ngeri nggak? Ngeri. Udah nggak ada lagi di cerita rakyat menentukan apa segala macam ini, ya. Karena ini, kenapa ini saya bahas? Barusan saya baca broadcast dari teman saya tentang berita pertemuan antara Partai Golkar dengan pengurus atau dengan pejabat tinggi Partai Komunis Cina atau pejabat tinggi PKC yang dilaksanakan pada bulan ini gitu, atau mungkin dalam minggu-minggu ini. Nah, apakah yang mereka bahas itu soal-soal yang tidak berkaitan dengan politik? Ya nggak mungkin, namanya partai politik pasti yang dibahas adalah kepentingan politik masing-masing partai gitu. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat sekarang yang berkembang ya, kayak misalkan ada koalisi-koalisi yang akan membangun kekuatan untuk capres, ada koalisi-koalisi beberapa partai yang coba untuk memunculkan kekuatannya masing-masing, memunculkan calonnya masing-masing. Dari semua nama-nama yang disebutkan itu, menurut saya seleksinya oleh Partai Komunis Cina. Dugaan saya begitu. Ya, kenapa? Ya karena semua partai-partai ini memang kerjasama. Dan itu dinyatakan oleh pemberitaan oleh pejabat-pejabat partai yang ada di Indonesia yang bekerja sama dengan partai Cina itu.
Jadi kalau ditarik garis, ya, kalau ditarik garis maka akan ada dua calon yang mungkin akan berhadap-hadapan. Calon yang didukung oleh Partai Komunis Cina dan calon yang tidak didukung oleh Partai Komunis Cina. Atau jangan-jangan semuanya jadi satu. Hanya calon yang didukung oleh Partai Komunis Cina lah nanti yang akan ada di Capres 2024. Siapa mereka? Bisa dilihat jejak-jejaknya dari sekarang. Tapi apakah itu buruk? Ya nggak tahu. Kalau menurut saya itu buruk atau tidak saya nggak tahu. Yang pasti di Indonesia ada catatan sejarah tentang Partai Komunis. Yang katanya Partai Komunis itu nggak cocok di Indonesia. Yang katanya Partai Komunis itu bertentangan dengan Pancasila. Tapi ya kenapa? Seolah-olah mereka ini sekarang yang paling benarnya gitu di dunia ini. Kenapa? Seolah-olah semuanya berkiblat ke sana semua. Apakah Pancasila tidak mampu menjawab soal-soal politik, soal-soal kaderisasi, soal-soal ekonomi di Indonesia sehingga kita harus ke Partai Komunis Cina? Saya nggak tahu. Ini jadi pertanyaan kita semua. Yang pasti dalam hati saya masih bertanya, siapakah antara orang-orang yang muncul sekarang yang akan dibiayai, akan didukung, dan akan dimenangkan oleh Partai Komunis Cina? Kita lihat jawabannya nanti di 2024. Terima kasih. Sampai bertemu kembali sebagai penyegar bagi kita agar kita mulai melihat hal-hal yang tidak muncul di permukaan dari munculnya nama-nama yang ada sekarang. Sampai bertemu di video berikutnya dan cheers.